Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa bukan? Kita coba kembali dalam renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Masjid Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Marilah kita lebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami, agar firman-Mu yang menjadi bekal kami pada pagi hari ini boleh membawa berkat sepanjang aktivitas kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jas merah. Jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah ini adalah sebuah pidato dari Bung Karno, Presiden Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1966. Jadi pada waktu itu Indonesia panas-panasnya, gawat-gawatnya. Beliau mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pidato ini pun juga boleh menjadi bagian kita sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, untuk tidak meninggalkan sejarah bangsa Indonesia, melupakan sejarah bangsa Indonesia. Walaupun banyak orang-orang yang sudah keblinger, mereka melupakan sejarah tersebut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana aplikasi dari jas merah ini dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita tahu Alkitab mencatat bagaimana sejarah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan, di sana drama-drama terjadi. Tindakan-tindakan kejahatan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka selama perjalanan itu, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Pikiran mereka berkonotasi kejahatan. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan percabulan. Mereka bersungut-sungut atas berkat Tuhan yang dicurahkan kepada mereka, dan mereka mencobai Tuhan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah gambaran bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan ini dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10. Kita bisa baca nanti perikopnya semuanya. Apakah kita melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan rohani kita? Apakah kita melakukannya?
Dari peristiwa sejarah ini, kita mendapatkan peringatan dari firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat ke-11 dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita yang pada waktu ini kita hidup di zaman akhir. Hidup di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari biarlah perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita melalui kuat kuasa Tuhan, melalui Roh Suci Tuhan, melalui penyertaannya, kita boleh melaksanakan atau melakukan, menyelesaikan perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita bisa mencontoh bagaimana tindakan-tindakan kejahatan dari perjalanan bangsa Israel ini. Selamat pagi, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.